Dalam surat An-Nur dijelaskan, jika seorang perempuan atau laki-laki yang belum pernah menikah terbukti sesuai syarat-syarat melakukan zina, maka akan didera atau dirajam sebanyak 100 kali masing-masing. به خواسته اهالی کوهپایه و مطابق با قوانین شرعی شما همین امروز در این محل اعدام بشید. Rajam sampai mati. Kata-kata tersebut menggambarkan betapa kejamnya hukuman yang berlaku bagi si penjina. Mereka yang berzina akan dirajam atau dilempari batu hingga meninggal dunia. Lantas apa benarkah sampai sekejam itu hukum dalam Islam sehingga terkesan melanggar hak asasi manusia? Lalu apakah ketika zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang berzina hingga dihukum rajam? الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Perzinaan adalah dosa yang sangat besar, sehingga hukumannya pun teramat sangat berat. Dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 2 sudah sangatlah jelas. Hukuman bagi para pezina. Dalam surat An-Nur dijelaskan, jika seorang perempuan atau laki-laki yang belum pernah menikah terbukti sesuai syarat-syarat melakukan zina, maka akan didera atau dirajam sebanyak 100 kali masing-masing. Hukuman itu diberikan tanpa ada belas kasihan sama sekali bagi mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu konsekuensi dari iman adalah melaksanakan hukum Allah, dan ketika pelaksanaan hukuman tersebut hendaknya disaksikan oleh sedikit 3 orang atau 4 orang yang beriman, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi mereka yang melihat dan mendengarnya. Dengan demikian, maka setiap orang hendaklah menjaga dirinya dari perbuatan zina. Namun, hukuman rajam atau dera baru akan diberikan kepada pezina jika perbuatan zina mereka disaksikan oleh 4 orang. Jika seseorang menuduh orang lain berbuat zina tanpa melihatnya, maka hal tersebut hanyalah sebatas tuduhan semata yang belum terbukti kebenarannya. Dan menuduh orang lain berbuat zina disebut al-kudzu. Allah pun akan melaknat mereka yang menuduh seseorang berbuat zina tanpa menyaksikannya. Hal tersebut pun telah Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 23 sampai 25 sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan mereka akan mendapat azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu,
Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Benar lagi Maha Menjelaskan. Jika seseorang menuduh orang lain berbuat zina dan tuduhannya itu tidak terbukti kebenarannya, maka ia akan diberi hukuman fisik berupa hukuman deraan sebanyak 80 kali. Selain itu, kelak kesaksiannya akan ditolak selamanya. Namun hukuman tersebut baru akan diberikan bagi penuduh yang memenuhi syarat, yaitu berakal sehat dan sudah balik, serta tidak dalam paksaan orang lain. Selain itu, bagi mereka yang dituduh atau difitnah melakukan zina pun harus memenuhi syarat, yang diantaranya adalah berakal, mencapai usia balik, beragama Islam, merdeka, dan suci. Zina diibaratkan seperti memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Dalam Islam, zina adalah hubungan badan antar pria dan wanita yang tidak terlibat dalam suatu ikatan pernikahan. Zina adalah perbuatan buruk yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dampak buruk, seperti dikucilkan, dihina, atau diasingkan. Kehidupan pelaku zina juga bahkan akan mendapat dampak buruk dari perbuatannya, sebab ia mampu membunuh rasa malu, menghilangkan kehormatan, mencabut iman, dan menyeret pelakunya pada segala jenis perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Pezina tidak dikatakan mukmin ketika ia berzina." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika era Rasulullah SAW yang dikisahkan oleh Imran bin Al-Husain Al-Kansa, ada seorang perempuan yang meminta untuk dirajam pada Rasulullah. Ia mengaku telah berselingkuh dan berbuat zina hingga mengandung seorang anak dari selingkuhannya. Bukannya mengabulkan keinginan wanita itu, namun Rasul malah memalingkan wajahnya dan meminta wanita itu pergi dan berkata ia bisa kembali lagi setelah melahirkan. 9 bulan kemudian, wanita tersebut datang kembali pada Rasulullah untuk meminta dirajam. Namun lagi-lagi Rasul menolaknya karena wanita itu harus menyusui anaknya hingga 2 tahun. Setelah 2 tahun, wanita tersebut kembali pada Rasulullah meminta dirajam. Melihat kesungguhan wanita itu untuk bertaubat, akhirnya Rasulullah pun terpaksa merajamnya hingga meninggal di hadapan orang-orang. Rasulullah pun mengatakan jika wanita itu telah bertaubat dan semua dosanya dihapuskan, ia menjadi wanita suci kembali seperti dulu dilahirkan. Melihat dari kisah wanita tersebut, sangatlah jelas jika hukum Islam tidaklah kejam. Pezina memang harus dirajam sampai mati, namun itu pun ada ketentuannya. Tidak bisa seorang menuduh jika orang lain adalah pezina, karena justru nantinya akan menjadi bumerang kepadanya. Seseorang bisa dikatakan pezina jika kelakuannya itu disaksikan oleh 4 orang. Namun, secara logika, mana ada orang yang menyaksikan orang lain sedang berzina? Maka sebenarnya hukum rajam itu sebenarnya adalah cara Allah untuk menjauhkan hambanya dari perbuatan zina, bukan untuk benar-benar menghukum mereka secara keji. Berzina adalah perbuatan keji, namun walau demikian, perbuatan dosa tersebut tidaklah boleh diumbar. Cukup hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja mengakui perbuatan dosa tersebut. Hal tersebut dilakukan agar pezina bisa segera bertaubat dan ia pun tidak dihinakan serta dikucilkan. Saat zaman Nabi, ada seseorang yang mengaku berzina pada Nabi SAW. Namun Nabi malah menyuruhnya untuk tidak menceritakannya pada siapapun.
karena hal tersebut merupakan aib yang harus ditutupi. Sementara di zaman sekarang, seseorang melakukan zina justru diviralkan. Padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan. Nabi SAW saja begitu bijak dalam menanggapi masalah perzinahan. Lantas mengapa kita yang hanya manusia biasa tidak bisa menirunya? Ketika seseorang dibuka aibnya, bisa jadi akan menjadi putus asa dan merasa jika perbuatan zina adalah hal yang biasa. Namun, justru ketika aibnya ditutupi, maka ia akan dengan leluasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan ia pun akan semakin beriman meskipun dosa besar. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap membuka pintu maaf bagi mereka yang bertaubat. Seseorang bisa dikatakan sebagai pezina jika disaksikan oleh 4 orang. Maka ketika ada seorang menuduh orang lain berbuat zina tanpa adanya bukti dan saksi, orang itu dikatakan sebagai pendusta. Si penuduh telah menyebarkan berita bohong atau hoaks. Dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 18, Allah Subhanahu wa taala mempertegas, jika seseorang yang suka menyebarkan aib orang lain padahal tidak mengetahui apa-apa sama sekali dikatakan sebagai pendusta. Dan para pendusta itu telah akan diberi azab besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan untuk tidak mengulangi perbuatan dusta agar menjadi lebih beriman. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Seorang pezina harus dihukum dera atau rajam sampai mati akibat perbuatannya. Namun kembali lagi, hal tersebut pun harus disaksikan oleh 4 orang saksi. Maka jika ada seseorang menuduh orang lain berzina, itu adalah sebuah dosa besar. Bagi orang yang dengan ikhlas menerima hukum rajam karena perbuatannya, maka di akhirat kelak ia tidak dihukum lagi karena sudah dihukum di dunia. Sementara di Indonesia sendiri, hukum rajam bagi pezina tidaklah ada. Bagi pezina, maka akan ditindak secara pidana Islam. Hukuman bagi pelaku zina di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Melalui pendekatan reaktualisasi hukum Islam di Indonesia, hukuman bagi pelaku zina tidak harus dirajam. Penerapan hukuman lain yang diatur dalam KUHP pun dapat diterima dan dibenarkan oleh orang Islam. Sebenarnya, di balik hukum rajam itu adalah poin pentingnya. Ternyata di balik hukuman rajam itu sendiri adalah agar membuat orang merasa jera, sehingga kepentingan untuk menjaga keturunan dan mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat juga terlaksana. Selain itu, hukum rajam sendiri adalah sebuah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi hambanya agar menjauhi perbuatan zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nur adalah surat yang kalau kita pahami tentang cahaya. Nur itu adalah cahaya. Pasti ketika kita membaca, mempelajari surat An-Nur ini, kita akan dipaparkan kaitannya dengan cahaya. Namun yang menarik adalah di bagian awal di dalam surat An-Nur tidak dibahas sama sekali tentang cahaya. Namun dibahas tentang orang yang melakukan zina, hukumannya dera. Orang yang menuduh perempuan-perempuan lain melakukan zina dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya juga dera. Nah, kalau kita lihat, hukumannya sangat keras sekali. Dera, rajam, ini kan hukuman yang mengerikan buat kita. Kadang kita melihat dari satu aspek saja, namun kita tidak melihat keseluruhan dari surat An-Nur ini. Kita berhenti pada satu bagian.
Maka ketika kita mempelajari Quran, maka kita harus melihat satu surat itu merupakan satu konsep yang kita harus pahami sekaligus. Jadi memang betul, di bagian awal bercerita tentang hukuman yang keras kepada pelaku zina dan yang menuduh wanita baik-baik melakukan zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Apa sebenarnya di balik ini semuanya? Ternyata kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang, ketika seseorang masih single, kemudian dia belum punya pasangan, pasti dia merasakan ketidaktenangan dalam kehidupannya. Dia mencari, dan akhirnya dia bertemu dengan jodohnya, kemudian menikah. Ketika menikah, maka dia akan memperoleh yang namanya ketenangan di dalam dadanya. Dia memperoleh sakinah. Ketika dia tenang, maka dia bisa berpikir dengan jernih. Ketika dia tenang, dia bisa mengeluarkan gagasan-gagasan yang luar biasa. Dia bisa bekerja dengan tenang. Ketenangan itu akan menghasilkan banyak hal. Jadi di dalam hatinya itu ada ketenangan, ada sakinah. Namun ketika seseorang yang sudah menikah atau belum menikah melakukan zina, maka dia menanamkan ke dalam hatinya kegelapan. Sehingga apa? Dia tidak memperoleh yang namanya ketenangan. Dia tidak memperoleh sakinah. Kehidupannya tidak akan tenang, dan itu akan beresonansi kepada pasangannya. Maka Allah memberikan sebuah aturan untuk memproteksi yang kaitannya dengan pernikahan. Pernikahan itu suci. Ketika dilanggar, maka harus ada punishment yang cukup keras. Karena Allah pengen memprotek yang namanya keluarga. Kemudian bagian yang kedua di dalam surat An-Nur bercerita tentang apa? Tuduhan yang sangat kejam sekali yang ditujukan kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah. Kemudian habis itu dipaparkan tentang apa? Dipaparkan bagaimana menghadapi situasi itu. Jadi ternyata ada hikmahnya, pelajaran buat kita. Kemudian bagian berikutnya, preventif supaya tidak terjadi perzinahan atau menuduh, maka ada preventifnya. Apa saja preventifnya? 1, ayat 27. Kalau memasuki rumah orang lain, maka kita harus memberikan salam. Ketika tuan rumahnya tidak mengizinkan masuk, maka Al-Quran memberikan perintah kepada kita sebaiknya pulang. Itu akan lebih baik. Kemudian aturan yang kedua, buat laki-laki dan perempuan, jagalah pandangan, jaga kemaluan, kemudian buat perempuan untuk menutup auratnya. Ini adalah preventif. Kemudian langkah ketiga, apa yang diberikan? Aturannya, menikah bagi yang masih sendiri. Ini adalah aturan-aturan yang diberikan Allah dalam surat An-Nur ini. Kemudian baru berikutnya, ayat 35, berbicara tentang Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kemudian Allah memberikan sebuah perumpamaan kepada kita semuanya tentang cahaya Allah itu. Dan kita bisa baca melalui terjemahannya, perumpamaan cahayanya seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita yang besar. Pelita itu di dalam tabung, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, dan seterusnya. Artinya apa sih sebenarnya ayat ini? Sederhananya seperti ini. Ini menggambarkan tentang sebuah rumah, di mana di dalam rumah itu ada lampu yang memberikan cahaya pada rumah itu. Dan ini juga mencerminkan tentang apa? Hati manusia. Hati manusia itu ada nur di dalamnya. Maka manusia itu ketika melakukan zina, maka nur di dalam hatinya akan padam, sehingga dia akan lebih sulit untuk mendapatkan cahaya dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa memahami secara komprehensif tentang cahaya ini. Mudah-mudahan kita bisa dijauhkan oleh Allah dari zina dan menuduh orang lain melakukan zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Artinya ayat ini juga memberikan sebuah hikmah kepada kita. Jangan sampai pembicaraan kaitannya dengan perzinahan itu menyebar luas. Allah pengen memprotek masyarakat supaya tidak membicarakannya. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi untuk kepada kita terus mempelajari Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah kenapa kita harus menjauhi zina. Perbuatan zina begitu berbahaya dan bisa menimbulkan kerusakan dalam segala aspek. Maka itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jika zina adalah dosa besar setelah membunuh dan menyekutukannya. Zina harus dijauhi karena untuk menjaga kehormatan kaum wanita agar tidak menjadi barang yang dengan mudah diperjualbelikan. Selain itu, larangan berzina juga menjaga nasab agar tidak ada orang lain yang dimasukkan dalam ahli waris padahal ia bukan bagian dari anggota keluarga itu. Ada banyak kasus anak yang dibuang karena hasil perbuatan zina. Maka dengan adanya hukum mengenai larangan zina, diharapkan tidak ada lagi anak-anak terlantar akibat perbuatan zina. Dengan menjauhi zina, juga akan membuat rumah tangga menjadi tentram dan menghindari rasa cemburu antar pasangan. Orang yang senang berzina atau berganti-ganti pasangan biasanya akan terkena penyakit mengerikan seperti HIV atau penyakit kelamin. Maka dengan menghindari zina akan mencegah penyakit tersebut. Maka sudah jelas jika zina harus dijauhi. Bagi mereka yang sudah terlanjur berbuat dosa, maka segeralah bertaubat karena Allah Maha Pengampun. Jangan sampai perbuatan zina diceritakan pada orang lain. Cukup Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui dosa besar kita itu.